Oke, selamat siang semuanya. Ya, persiapan bersama kami di live baking demo RNW dengan tema dan materi adalah mie basah homemade ya. Silahkan yang masih jauh mendekat, yang dekat merapat, yang masih tidur bangun. Ya silakan Chef, lanjut aja ya. Untuk kameramen saya wakili. Ayo Chef silakan. Oke. Halo Bu Nuki, biasa nih, paling rajin ini Bu Nuki nih. Yang lainnya welcome ya. Semoga hari ini dapat ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Baik, masih dengan kami Si Gundul dan Pak Puji ya di Studio 2 Semarang. Kalau kemarin Chef Lillah di Studio 1 ya di Surabaya, sekarang di Studio 2 Semarang ya. Oke, di kesempatan kali ini seperti yang kita sampaikan ya di pamflet kita, yaitu untuk membuat mie homemade ya. Nah, kita bisa membuat mie sendiri dengan mie sehat gitu ya, dengan warna-warni gitu ya. Nah, kita masih bersama RNW dan juga Alko ya dan Hanwe. Itu adalah produk dari kami di Karya Anugerah Jaya ya. Oke, untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti biasa, kita sambil jalan, sambil proses, jadi tidak kena durasi ya, karena biasa kalau untuk IG ini biasanya kena durasi ya. Oke, di kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bareng membuat mie ya homemade dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan sangat mudah dijumpai ya di daerah kita. Dan tidak kalah penting di sini saya menggunakan pengenyal ya dari RNW yang tentunya halal dan juga sudah bersertifikasi BPOM juga ya. Jadi memakai RNW tidak perlu was-was asalkan dengan takaran yang disarankan. Oke ya. Jadi untuk menghindari mie itu kadang kan ada yang menggunakan boraks ya atau pengenyal yang memang bukan untuk food, tapi kami menggunakan merek RNW ini dengan pengenyal ya. Nah, itu sudah food grade dan memang ini food grade sudah bersertifikasi halal dan juga BPOM ya. Pasti ada izinnya ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan takaran yang disesuaikan ya atau disarankan. Oke, untuk bahan-bahannya sangat mudah sekali. Saya menggunakan terigu protein tinggi ya. Jadi terigu protein tinggi biasa digunakan untuk roti atau mie, itu biasanya protein tinggi. Akan tetapi kalau usernya maunya misalkan di rumah adanya cuma protein sedang, boleh ya. Kalau di rumah dengan protein sedang atau tepungnya punyanya tepung protein sedang ya, untuk pengenyalnya bisa dinaikkan ya dari resep yang saya sampaikan. Nah, untuk resep seperti biasa, resep nanti pasti ada diupload setelah live demo ya. Yang jelas di kesempatan kali ini kita discuss saja, terus belajar ya. Oke. Nah, kalau mungkin sudah ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Bisa nanti disampaikan Pak Puji di situ yang akan membacakan, saya akan menjawabnya. Oke. Nah, saya menggunakan 250 gram ini tepung protein tinggi ya, tepung protein tinggi. Oke. Kemudian saya menggunakan jus dari sawi ya. Jadi jus sawi ya, beratnya atau total jumlahnya itu 90 gram ya. Jadi 90 gram. Kalau usernya mau ngejus sendiri, airnya kasih aja 90, kemudian untuk sawinya dikasih 60. Nah, nanti diambil 90 gram cairannya ya. Ada seratnya nggak masalah ya, no problemo. Jadi ada sensasi bentuknya yang
hijau-hijau total juga lebih menarik. Oke. Kalau misalkan user ini maunya adalah wortel ya. Nah, kalau wortel ini hati-hati ya, karena memang wortel ini kadang kan ketemunya yang pucat ya. Kalau yang pucat seperti ini nanti bisa ditambahkan dengan warna RNB dengan warna orange ya. Jadi warna oranye RNB ditambahkan di cairannya. Jangan menambahkan warna itu pada saat sudah jadi adonan ya. Jadi warna itu dicampurkan di cairan, jangan di adonan yang sudah jadi. Itu akan jadi jelek ya. Jadi nanti tidak bisa rata ya. Nah, kalau kesempatan kali ini saya menggunakan pure natural color dari sayur dan buah. Kalau untuk warna ungunya saya menggunakan buah naga ya, kemudian sudah beberapa saat di kulkas karena ini tadi kena beku ya, jadi dia sudah lembek ya. Nah, kemudian kalau untuk wortel kemudian sawi itu masih segar, dan ini air dan jus sawi ya. Oke, mau sawi sendok ataupun sawi yang biasa untuk bakso boleh, atau juga bayam silakan. Sekarang kan baru ngetren ya untuk mie yang diklaim adalah mie sehat gitu ya. Oke. Kemudian untuk bahan bahan tambahannya yaitu garam, itu saya menggunakan garam halus 6 gram ya. Kemudian saya menggunakan pengenyal atau ini pengenyal RNB, saya menggunakan 2 gram ya. 2 gram ya, 2 gram. Kalau misalkan dirasa itu terlalu kenyal, bisa dikurangkan ya jadi 1 gram. Nah, semua tergantung selera. Oke. Kemudian saya juga menggunakan soda as ya, tapi soda as ini sedikit sekali ya, sedikit sekali ya. Tujuannya adalah ya ini soda as ya, memang kami nggak punya soda as ya, tapi kalau misalkan user ini nggak mau pakai itu silahkan ya, jadi di skip aja ya. Nah, soda as ini fungsinya adalah sebagai dia juga mengenyalkan, kedua mempercepat matangnya gitu ya, jadi naiknya gitu ya. Jadi setelah dicemplungin di air panas gitu, dia akan minyak akan cepat naik. Nah, sedangkan untuk pengenyal ini untuk dari RNB ya, itu sebagai memperbaiki kualitas tepung sehingga tekstur kenyalnya akan lebih bagus. Oke ya. Nah, kemudian prosesnya adalah ya, ini tadi cairan dari jus ya, jus sawi. Kemudian saya masukkan semua bahan yang ada di sini, saya campur ya, dicampur sini ya. Kemudian diaduk sampai garamnya larut, benar-benar larut ya. Nah, ingat bahwasanya untuk pemakaian soda as ini memberikan efek satu, warna jadi lebih muncul ya, dari warna buah sayur dan buah ini akan lebih muncul ya. Kemudian membuat warna jadi 1-2 step akan lebih ngejreng ya. Nah, kalau misalkan tidak mau pakai soda as nggak apa-apa ya, jadi di skip aja ya. Nah, kalau tanpa soda as, kalau hanya menggunakan pengenyal RNB, itu kalau kita bikin mie yang plain ya, itu efek mie-nya bersih terus, jadi warnanya itu tetap clear. Aromanya dari 1 hari sampai seminggu itu sudah saya coba, itu aromanya masih wangi gitu, wangi mie gitu ya. Tapi kalau usernya pakai soda as, efeknya dia nanti akan lebih ke arah gelap ya, lebih gelap, bahkan cenderung ke hitaman ya. Kalau sampai kebanyakan ataupun walaupun sedikit pun dia berefek seperti itu ya. Kita simpan di kulkas, besok hari sudah mulai warna kehitaman. Oke, kita langsung aja. Nah, ini setelah seperti ini kita campur aja, kita masukkan aja semua ya. Oke, saya langsung menggunakan tangan aja, saya sudah cuci bersih tadi ya, sudah pakai hand sanitizer juga ya, sama sabun. Oke, seperti ini, diaduk sampai berpasir ya.
Nah, sampai dia kayak bikin strasel ya, kayak di topping roti itu biasanya bikin strasel. Ya. Mungkin ada pertanyaan Pak Puji? Ini dari Bu Nekiro. Ya. Kalau mau pakai air, gimana ya? Pernah dengar? Mau Ya, pakai air. ya air ki ya soda as itu sama gitu ya. Nah, kalau zaman dulu air ki atau soda as itu adalah menggunakan apa namanya, kelongsongan randu ya, kelongsongan randu atau kapas ya, kapas yang dipakai untuk kasur. Nah, potongan itu dibakar, kemudian abunya dikasih air. Nah, itu namanya air abu ya, atau soda as itu kandungan di dalamnya mengandung soda as. Itu ceritanya seperti itu. Jadi boleh ya. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Aldi. Ya, silahkan Pak Aldi. Kalau mie kering bisa? Nah, kalau mie kering ini tinggal dikeringkan aja jadi mie kering ya. Nah, jadi beberapa memang kalau ini saya sudah coba juga dan mungkin bisa diambilkan itu Pak Puji. Ya, itu kuning itu ya. Itu kan mie kan. Ya. Nah, jadi ini sudah hampir 1 bulan ya. Jadi sudah hampir 1 bulan ya. Jadi kalau kita menggunakan hanya pengenyalnya RNW aja ya, dia bertahan warnanya cukup bagus ya. Tapi kalau dia menggunakan soda as ya atau air ki, warnanya jadi berubah agak kehitaman ya. Dan ini jadi kering kayak mie kering ya. Ya, seperti ini Pak Aldi. Prosesnya ada yang dibedakan? Prosesnya sama sih. Kalau yang mie kering kayak misalkan yang dijual kayak mie instan gitu kan, biasanya dia di steam dulu terus kemudian dikeringkan gitu prosesnya. Bedanya di itu aja sih ya. Oke. Nah, ini jadi warnanya kehijauan seperti ini ya. Ya, hijauan. Ya. Kemudian saya siapkan kertas ya, plastik seperti ini. Ini plastik yang ada laminasi atau bebas lah, plastik apapun boleh dipakai ya. Nah, kemudian kebetulan saya ada plastik OPP seperti ini yang besar. Nah, adonan saya masukkan di plastik. Oh, biar nggak keseser ya, Chef ya? Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah dimasukkan plastik seperti ini, kita ambil rolling pin atau paralon ya. Oke. Nah, ini biasa untuk mukul Pak Puji. Ya, jadi ini paralon ya, atau pakai aja rolling pin, kemudian ditekan-tekan seperti ini. Ya. Ya, ditekan-tekan seperti ini sampai dia padat ya, sampai padat. Nah, sampai padat. Sampai strukturnya itu menyatu ya, relatif menyatu gitu ya. Betul. Jadi sampai strukturnya menyatu. Walaupun dia tidak sekuat kalau sudah digilas ya, tapi dia sudah bisa diambil dalam bentuk lembaran ya. Nah,
Kalau dia masih pecah begitu di pinggir, ya kita bisa lipat seperti ini, ya, ditekan lagi. Ya, berarti ada proses yang benar-benar membutuhkan fisik sekali ini. Ya, kalau ini sambil marah malah lebih cepat, Pak. Oh gitu. Iya, sambil marah gitu ya, itu cepat gepengnya. Nah, oke, nah jadi dia akan jadi seperti ini, ya, jadi seperti ini, ya. Kemudian kita bagi dua biar lebih gampang ya prosesnya, kita bagi dua. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuki. Ya, silakan. Pengenyal bisa nggak buat bakso, Chef? Oh ya, bisa, bisa ya. Jadi pengenyal kami bisa untuk bakso. Dan saat ini saya baru nanti next adalah kita mau demo untuk cilok. Ya. Iya. Ini ada gambar bakso, ada gambar sosis, Ya, nugget juga bisa. Ya. Daging, ya. Ya, kalau bakso kita menggunakan 0,25% ya dari total adonan. Ya. Kemudian untuk kerupuk gendar atau kerupuk kuli itu ya kita bisa menggunakan 0,5% dari total adonannya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Alif. Ya, Bu Alif. Apa harus pakai pipa? Kalau pakai yang lain bisa. Nah, biar saya yang jawab, Chef ya. Ya. Bu, karena kita itu dulunya mantan tukang ledeng, jadi banyak pipa yang nganggur. Nah, kita fungsikan. Ya. Silakan Bu, kalau Ibu punya Ulek-ulek nggak? Ya. Atau ini cagak bendera itu kan dari itu juga bisa ya. Kalau suami ibu itu kontraktor itu lebih gampang lagi. Pakai bulldozer ya toh. Sekali itu langsung menyatu. Ya. Yang penting dibungkus, jangan sampai sobek. Ya. Ya, jadi setelah ini ya kita lanjut. Jadi seperti yang disampaikan Pak Uci tadi, mau pakai paralon, mau pakai rolling pin boleh ya, atau mau pakai seater ya boleh ya. Nah, setelah ini kita ambil ya, kita bagi dua supaya lebih mudah aja ya. Nah, jadi kita ambil akhirnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih di ketebalan 1 biasanya. Pokoknya yang paling tebal ya. Yang paling tebal. Ya, yang paling tebal. Nah, posisinya seperti ini. Ya, hati-hati. Memang ini makanya saya bilang ini agak rapuh ya, belum solid ya. Jadi harus hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, awal-awal pasti ya rusak seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, pelan-pelan, terus kemudian ini dikiles lagi ya, dilipat ya, disatukan, jadi menyatukan yang tercerai-berai ya. Oke. Kata Bu Niki bener tuh. Kayak suamiku pakai doser aja. Ya, Cepet. cepet rampung ya. Iya Bu, makanya Bu, kalau ada molen suami ibu itu toh, jangan boleh dipakein buat ngaduk semen. Nah, kalau ngaduk adonan cepet Bu itu Bu, nggak khawatir mesinnya jebol, enteng kalau mau bikin donat. Ya nggak Sab ya? Iya. Yang penting higienis gitu kan. Dipel dulu, kok dipel? Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau saya kan orang awam ya Chef ya. Itu sampai seperti apa nanti baru berhenti ya? Ya, jadi dia benar-benar solid dan adonannya lebih halus ya. Halus. Ada elastisitas ya, elastis gitu. Dia tidak mudah sobek ya, itu berarti sudah ya. Nah, ini kan masih tercerai-berai ya. Jadi kita bisa
satukan seperti ini. Nah, kalau ini sudah solid, baru kita ambil yang satunya ya. Nah, selalu kalau misalkan apa namanya, setelah dilipat harus kembali ke yang tebal dulu, karena biar alatnya ini bekerjanya tidak terlalu berat gitu loh ya. Nah, kalau sudah solid kayak gini, tinggal yang sisa-sisa kita masukkan di adonan ya. Oke. Nah, ini kan sudah solid tuh, maksudnya seperti ini, tidak mudah apa namanya, hancur gitu. Nah, ini kita tipiskan lagi dengan ukuran ketebalan yang lebih tipis ya. Ini 2, terus kemudian 3 ya. Nah, ini 3. Nah, ini butuh tenaga ya. Iya. Ini kalau apa namanya, buat ngencengin otot apa nih? Otot Ben menekol gitu. menang panco ya. Nah, iya. Untuk persiapan panco ya. Nah, Agustusan berarti. Ya. Tapi sekarang kan apa, social distancing, jadi nggak boleh ya. Nah, ini saya lagi yang tadi yang apa sisanya saya tipiskan lagi. Kemudian kita lipat ya. Kita masukkan. Nah, ternyata adonan mie ini juga bisa digoreng ya. Jadi bisa digoreng kayak mie lidi gitu ya. Oh gitu. Tapi kan belum ada tesnya ya, Chef ya. Ya. Kalau miliki biasanya kan agak ada manis-manisnya. Ya, kalau seperti itu tinggal kita kasih bumbu tabur ya. Oh gitu. Ya. Maksudnya basic mie-nya pun ada rasa. Ya, kalau mau dikasih rasa boleh, seperti rasaku padamu gitu ya. Oke, buat yang mau gabung, sementara belum bisa ya, karena nanti akan mengganggu kecepatan apa ya, Chef ya, kecepatan upload ya. Ya, untuk itu di kalau komen ditulis saja dulu. Ya. Nah, ini kan sudah sama-sama solid ya, dua-duanya. Ini bisa kita gabungkan ya. Ya, jadi seperti ini kita bisa gabungkan yang tadi saya lipat ya. Tipisin lagi. Oh gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Bu Nuki. Ya, Oh gitu cetaknya. Ukurnya kecil-kecil gimana? gimana? Milidi. Oh, mildi. Ya, nanti. Nanti ya, Bu, ya. Nanti sabar ya, Bu. Soalnya kalau bikin itu nggak kayak video, bisa di skip. Ya, ini Skip dulu. Ya Allah, kunciku. ya, ini seperti ini ya. Jadi dia akan nyambung. Terus kemudian ini di ketebalan 3 ya. Ya, dan selalu dikontrol untuk masuknya di gilingan sehingga nanti tidak merusak adonan ya. Nah, seperti ini ke ketebalan 3. Saya ulangi lagi ya. Biar tidak ngempol di di bawah ya. Kalau dia sudah jalan separuh harus ditarik ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita lipat 2. Kita kembalikan di ketebalan 1 yang paling tebal ya.
dengan posisi yang lipetan ini, ya, yang lipetan, ya, di awal. Jadi setelah satu kali lipat tadi, ya, kemudian kita geser ke dua, ya, sambil dipegang, ya, ujungnya ditarik, kemudian kita geser ke tiga, ya, tiga. Nah, mungkin kalau yang di rumah sudah punya gilingan yang pakai mesin juga boleh, yang biasa dipakai untuk cheese stick gitu, ya, boleh dipakai. Ya, nah ini strukturnya sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini. Oke, ya. Wah, mantap ini. Nih, Bu Niki nanya lagi nih. Lagi, Ya. Bu Niki lagi. Saya pernah bikin pas direbus, kok lengket, kenapa ya? Oke, nah itu berarti secara komposisi ada yang salah, Bu Nuki, ya. Ah. Kalau pakai ini pasti tidak lengket, ya, setelah direbus. Tapi setelah keluar dari air, kalau nggak mau lengket, ya, harus dikasih minyak, gitu. Ya, kayak orang bikin mie kering ya, Chef ya. Ya. Dia itu kan setelah direbus, diangkat, dituang di mangkok yang ada minyaknya. Oh, nah. Iya, untuk tipe-tipe mie tertentu. Ya, jadi seperti ini. Ya, itu kayak selendang sutra ya. Kayak selendang, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan mau didusting sama tepung tapioka juga boleh, ya. Supaya apa? Supaya kalau dalam jangka waktu beberapa, mungkin sehari atau dibawa ke pasar gitu ya, supaya nggak lengket, ya boleh pakai di dusting sama tapioka. Tapi kemarin kita sudah coba, ya, ini ternyata tidak lengket kok, ya. Jadi dimasukkan ke air, langsung dia ngebiar, ya, kemudian diangkat. Nah, kalau nggak mau lengket bisa ditambahkan minyak sayur atau minyak goreng, asalkan jangan minyak jelantah, gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung potong, ya. Kita potong, ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah buat yang ini dari wortel, ya, dari wortel. Oke. Kemudian saya juga buat ini yang dari buah naga, ya. Tinggal motong aja. Oke, ada pertanyaan, Chef, Ya. dari Bu Alif lagi nih. Oke. Nanti kalau mau masak, apa airnya jadi keruh ya, Chef ya? Atau tetap bening? Oke, ya, jadi keruh tapi juga nggak terlalu, Bu. Jadi kalau misal mau, itu istilahnya kalau dia keruh kan gotong, ya. Nah. Tapi kalau ini enggak juga, ya. Dia ada efek samar-samar tapi nggak sampai parah gitu ya. Misalkan hijau nanti airnya jadi hijau, enggak juga ya. Masalah cuma sedikit aja, Bu. Ya, Mungkin karena tepung dustingnya itu ya. Ya, yang sedikit agak rontok ya wajar lah, ya. Nah, tadi potongnya sama apa? Tadi Bu Nuke, ya, biasanya kan ada potongan ini untuk stick atau mungkin untuk mie yang kue ciao gitu ya. Biasanya kan ini yang lebih lebar. Nah, ini yang mie yang saya gunakan, mie ayam, mie basah itu yang paling depan ini, ya. Mie apa? Nah, sekarang yang baru ngetren kan beberapa saat waktu lalu kan miyako, ya, mie ayam goreng gitu ya. Oke. Nah, ini cara potongnya sangat simple dan sangat mudah, ya. Seperti ini, tinggal kita masukkan ya, kita masukkan. Oke. Boleh di shoot. Nah, cuman seperti ini aja, Bu, ya.
Ini kita balik gini ya, kemudian yang ininya ya, ininya kita tarik ke depan ya, seperti ini ya, kayak rambut yang terurai ya. Mau jadi duta sampo lain ya. Ya. Nah, ini kita tarik lagi. Nah, karena di sini ada AC ya Bu, jadi bisa jadi sedikit lebih mudah kering. Jadi kalau misalkan pas motong ini AC harus mati gitu ya. Nah. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Ininya panjang ya, mau dipanjangin lagi boleh ya. Sekecamatan. Ya, atau dipasangkan. Ya. Oke, ya ini yang dari sawi hijaunya ya. Sekarang saya mau potong yang pakai wortel ya. Nah, supaya nggak kering ya, supaya nggak kering, saya masukkan plastik kaca ya, ini seperti ini, dilipat ya. Nah, biasanya satu porsi itu kurang lebih di 150 gram ya, 150 gram. Tapi kalau sudah direbus ini kan agak sedikit mengembung ya, terkadang ada yang nggak kuat makan mie terlalu banyak ya, nggak terlalu kenyang gitu ya. Oke, seperti ini. Oke ya, mie-nya untuk yang ini sudah jadi, saya masukkan plastik supaya dia nggak kering karena di sini ada AC. Nah, sudah saya coba tes ya, saya simpan dalam lemari es itu sampai seminggu juga nggak apa-apa ya, asalkan satu plastik seperti ini masukkan di kulkas ya. Dan itu kalau mau butuh diambil ya, dimasak boleh. Ini kita sudah trial kalau misalkan di rumah punya bumbu spaghetti ya, saus spaghetti, sudah dikasih aja. Itu sudah enak ya. Dan sudah saya tes di anak saya, ternyata nambah kalau saya setelah direbus kasih bumbu spaghetti mau nambah, itu cuman itu aja gitu ya. Walah, anak kok buat coba-coba. Oke. Nah, kemudian yang saya sudah bikin tadi ya, sebelum live ini saya siapkan. Nah, ini juga sama ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang pakai buah naga ya, pakai buah naga, jadi panjangnya seperti naga. Benar. Ya, kita potong. Oke, potong. Karena ini kendor ya. Nah, kita tarik. Nah, jadi ada warna hitam-hitam ini adalah biji dari buah naga. Oke. Jadi pengen nyanyi saya lihat ini. Ini biasanya kan ada lagunya ya. Airku Indo. Oh, bukan. Ini kan kayak rambut, jadi rambut ini. Jangan bilang rambut, saya nggak enak gitu ya. Rambutnya Nggak ada rambutnya ini. Ya. Oh iya itu ya. Iya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian saya lipat seperti ini ya. Kemudian saya simpan di plastik lagi ya, saya tutup plastik seperti tadi. Nah, kemudian yang ketiga kita yang dari wortel ya.
Jadi saya ingatkan sebetulnya prosesnya sama saja ya. Jadi kenapa tidak semua saya demokan di sini, karena prosesnya sama ya, sama persis ya. Hanya saja cairan yang digunakan itu kalau untuk wortel ya air sama wortel di jus, kemudian kita ambil 90 gram untuk cairannya per 250 gram terigu ya. Nah, terigunya mau protein tinggi boleh, dan protein sedang pun tidak apa-apa ya. Oke. Ini kita potong untuk yang dari wortel ya. Oke. Nah, kita urai. Ini jadi ingat kalau pas ngepang anak perempuan ya, dikepang itu habis mandi ya, disisir, dikepang gitu ya. Oke. Nah, apabila warna wortelnya ini ya, warna wortel kurang orange ya, seperti ini, pada saat kita ngejus tadi, ngejus wortelnya ya, kita bisa tambahkan warna dari RNB ya, atau alko yang bubuk sedikit saja, itu untuk memberikan efek lebih orange ya, lebih tajam warnanya ya. Nah, ini sudah saya potong semua, jadi kita akan mulai rebus ya, untuk kita coba seperti apa hasil matangnya ya. Jadi kita akan rebus ya, tunggu airnya mendidih. Ini saya akan bereskan dulu ya. Oke. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Oke, ada pertanyaan mungkin ya sambil saya bersihkan ya. Ini ada Bu Alif lagi nanya. Ya. Bu. Soalnya kan kalau mie instan itu airnya keruh dan katanya nggak sehat. Terus Ya. kalau mie sehat kan airnya ning. Nggak mesti ya? Nggak mesti, itu tergantung dari komposisi ya. Jadi kalau istilahnya kalau keruh itu kan blotong ya. Jadi gini Bu, kalau yang Bu Alif ya, kalau mie ya, kebetulan saya dulu kerja hampir 8 tahun di salah satu perusahaan mie ya, itu bahwa setiap satu porsi mie ya, itu ada berapa gram natrium, sedangkan dalam satu hari maksimal itu kalau tidak salah 2.500, kalau enggak 3.000 natrium. Sedangkan mie instan, satu mie instan itu ada yang 2.200, ada yang 1.800, ada yang 2.500, itu loh yang iklannya orang Korea. Nah, itu paling tinggi itu. Nah, jadi kalau makan 2 mie itu sebenarnya sudah melewati batas konsumsi maksimal untuk natrium. Begitu Chef, kalau yang saya tahu itu. Oke. Ya. Gimana Bu? Jadi kalau natriumnya semakin kecil tidak masalah gitu. Kalau kemarin ada yang mie sehat itu loh Chef ya, yang warnanya hijau, Ya. itu dia klaimnya itu 900 gram. Jadi kalau misalkan batasnya 2.500, dia bisa makan 3 porsi itu Chef. Oke. Iya. Nah, oke. Jadi ini
Nah, sambil menunggu apa namanya airnya mendidih ya, saya sudah siapkan ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab sama Pak Puji ya. Ini ada tambahan, satu resep jadi berapa kilogram, Chef? Ya, kalau satu resep begini ya, saya menggunakan resep ini kan 250 gram ya tepung terigunya. Tinggal kita apa namanya jumlah aja ya. Jadi 250 gram ditambah dengan 90 gram cairan ya, berarti berapa? 340. 340 ditambah dengan 6 gram garam, kemudian 2 pengenyal, kemudian setengah dari soda as ya. Totalnya ya sekitar itulah ya. Jadi apa namanya, dia nggak terlalu banyak sekali. Cuman nanti kalau misalkan menggunakan dusting atau ditabur dengan tepung tapioka, ya ditambahkan jumlah tepung tapiokanya itu. Ini ada pertanyaan lagi, Chef? Ya. Udah ya yang tadi ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Cornelia. Ya. Pasaribu. Wah, Ya. dari Medan ini Bu ya. Oke. Horas. Horas. Kalau pakai telur di adonan mie, Ya. bagaimana, Chef? Pakai berapa telur dan perbandingan tepung berapa banyak? Oke. Nah, apabila menggunakan telur, berarti kita ngitungnya adalah di cairan, Ibu, ya. Karena telur itu juga berfungsi sebagai Pengganti cairan. ya, pengganti cairan, ya. Jadi, Ibu bisa kurangkan telur itu kalau misalkan Ibu pakai kuningnya aja misalkan, ya. Atau mau sama putihnya. Nah, putihnya ini kan dia ada protein. Nah, kemudian di tepung itu juga proteinnya tinggi. Nah, jadi dia akan memberikan efek kenyal juga, ya. Nah, kemudian untuk cairannya berarti dikurangkan jumlah telur yang Ibu pakai, ya. Itu tinggal nanti mungkin kalau penyerapan lebih banyak dari tepungnya itu kita bisa tambahkan sedikit, tapi tidak sampai lenceng sampai 50% dari pemakaian air, enggak. Paling di bawah 20% dari pemakaian air yang kita gunakan per set ini. Berarti kalau misalkan tadi hubungannya dengan cairan atau Ya. air, pengganti air, berarti itu karena untuk mendapatkan ideal hasil mie, Ya. kekentalannya, kekenyalannya, Ya. berarti hanya mengganti saja, begitu ya Oh. pertimbangannya. Ya. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan taste, karena itu nanti jatuhnya jadi mie telur, Ya. telurnya berapa itu ya suka-suka ya. Ya, suka ya. Tapi yaitu tadi saya sarankan adalah misalkan standar umum kan telur itu 50 gram. Jadi kalau Ibu pakai 50 gram telur, berarti cairannya dikurangkan 50 gram. Ya, jadi airnya 40, telurnya 1 butir. Ya. Oke. Nah, ini saya coba untuk direbus ya. Saya potong. Oke, ini ada nyambung lagi dari Burkonelia. Oke. Kalau mie kuit tiao, Ya. bagaimana, Chef? Apa pakai tepung beras ya, Chef? Ya, kalau kue tiao iya. Tapi juga ada jenis kue tiao itu yang modelnya kepeng itu, juga yang pakai terigu juga ada ya. Gitu. Oke. Kalau itu harus spesifik ya, Chef ya, karena Ya. benar berbeda ya. Beda. Ya. Nanti kita trial lagi berarti ya, Chef ya, kalau Ya. untuk itu. Nah, ini saya ambil sekian ini ya, Bu. Ya, mie-nya. Lu bisa lihat ya seperti apa pada saat direbus ya. Nah, dia beberapa saat dia akan muncul, dan mulai muncul ini ya. Nah, jadi kalau dia pakai soda as, dia akan lebih cepat munculnya. Tapi kalau dia tidak menggunakan soda as, agak lama ya. Nah, agak lama. Nah, tadi ada pertanyaan juga, apakah airnya jadi keruh? Ya, kita lihat saja ya. Nah, seperti apa ya. Biasanya untuk merebus ini kisaran di 3-4 menit begitu ya, kisaran itu. Tapi juga tergantung dari selera ya. Nah, kemudian kalau pengenyal itu saya sudah pastikan kurang lebih di 250 gram, itu di 2 gram saja.
jangan lebih kalau kita menggunakan tepungnya protein tinggi. Tapi kalau kita menggunakan tepung protein sedang, nah pemakaian pengenyalnya bisa lebih banyak. Nah kalau kebanyakan terus kemudian apalagi dikombinasi dengan soda as ya, nanti mie-nya itu kayak karet gelang, tahu ya? Kayak karet gelang ya. Jadi dia seperti karet gelang ya. Mungkin kalau sesama bentuknya mie ya, mie Ya. bihun gitu ya. Kalau bihun kan agak ditarik nggak putus-putus itu ya. Nah, Takutnya kalau maaf nih ya, kalau habis selesai itu bentuknya masih berupa mie, dicerna masih berupa mie. oke ya. Nanti dibersihin. Nah, ini Masak lagi. Nah ini setelah beberapa saat ya, nah ini sudah matang ya, kita angkat aja, nah mie-nya, nah seperti ini ya. Atau kita tiriskan dulu. Nah, misalkan kita pakai apa namanya, ini diserok seperti ini ya, ya. Warnanya kuningnya seperti ini. Ini kalau kita tanpa tambahkan pewarna ya. Ya, ini tadi yang ada tanya Bu Alip ya. Ya, Bu Alip ini airnya nggak keruh-keruh amat ya. ya. Umum lah ya. Ya tidak jauh dari tadi lah. Ya kalau misalkan kena kontaminasi dari wortel ini ya wajar ya. Iya. Nah seperti ini. Mungkin di monitor lebih jelas. Nah mie-nya juga nih, mie-nya nggak nempel kan, nggak jadi gumpal. Biasanya kalau nempel gumpal itu karena apa? Cairannya kebanyakan bunuh ke ya. Nah beberapa saat aja dia nggak akan nempel. Nah kalau ditunggu lama kita tambahkan minyak sayur supaya dia nanti tetap posisinya dia nggak apa empal gitu ya. Oh iya, ini cocok ya Bu buat ibu-ibu yang sudah punya bakery misalkan kan, terus kemudian mau merambah ke catering ya. Pengen punya ciri khas soal mie-nya gitu kan. Bisa dicoba Bu ya mie-nya. Coba ya. Nah, Iya. nah ini oke. Itu ada tadi ada negara api menyerang ya. Nah jadi kalau dia kasih minyak sedikit aja sebetulnya ya. Ya. Nah seperti ini ya, dia enak ya. Jadi apa, tidak gumpal. Ya. Kemudian yang warna hijau ya. Nah warna hijau dulu ya. Nah, ya betul Bu Nuki. Jadi pastiin tuh apa yang dimakan oleh keluarga kita yang sehat gitu kan. Betul. Iya, kan airnya aja kelihatan. Ya kalau naruh duit itu di dalam koin itu masih kelihatan ya. Duit gitu loh. Nah ini yang hijau. Nah kita masukkan. Nah kita tunggu beberapa saat ya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah dia sudah mulai muncul ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan ibu-ibu kalau yang mau tanya. Kita tunggu pertanyaannya. Oke. Karena sudah mau selesai ya Chef ya. Ya, tinggal satu warna lagi yang dari buah naga ya. Ya, jadi untuk merebus ini kurang lebih 3-4 menit ya. Nah, dia akan benar-benar matang ya. Tapi kalau lebih dari itu bisa jadi dia terlalu matang, jadi terlalu empuk ya. Iya. Tidak ada sensasinya gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu mie-nya blodrok. Ya. Oke. Ya.
Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, kita angkat ya. Nah, ini bisa langsung digunakan untuk mie ayam, mie aku ya, atau mie yang lain ya. Iya. Mau goreng juga boleh, atau mau dibikin arem-arem boleh. Berarti mie kocok khas Jember itu bisa ya? Ya, mie kokyo. Ya. Mie tek-tek Surabaya. Nah, Ya, atau mie balap. Mie balap juga bisa. mie mie lontong. Nah, ini seperti ini ya. Saya tambahkan sedikit minyak ya. Sedikit aja. Oke. Nah, terus kemudian diaduk-aduk supaya dia tidak lengket. Nah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan warna ungu ya, dari buah naga. Oke. Nah, warnanya cantik sekali. Dan ini saya coba ya, jadi bisa saya coba seperti ini. Kita boleh makan ya, ya. Ini belum ada bumbunya sudah enak, apalagi kalau sudah ada bumbunya, sangat enak ya. Kenyalnya ya. Nah, seperti ini. Apalagi kalau ada apa namanya? Ada ayamnya ya. Nah, harus. Nah, ini sudah mulai naik ya. Ya, warnanya cantik, jadi pink ya, jadi lebih ke pink, merah muda ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kalau dia sudah muncul di permukaan semua, berarti dia sudah matang ya. Nah, itu di belakang sana juga ada yang ngintip-ngintip, katanya mau nyicip gitu ya. Hus. Nah, ini belum ada apa-apanya, belum ada bumbunya aja sudah enak gitu. Apalagi dikasih bumbu gitu ya. Nah, ini dari Cik Sari nih, Cik. Ya. Cik apa? Chef Joko lapar ya. Iya, lapar ini Cik Sari. Memang tadi itu sudah diberikan makan sama Pak Puji, tapi belum sempat karena apa? Mau live gitu ya. Jadi makanya ini kan kita demonya mie. Jadi jangan makan dulu. Biar kelihatan kalau makan mie-nya Enak, padahal kelaparan. Tapi asli enak ya, asli enak ya. Ini mie dari apa namanya, buah naga ya. Mie buah naga, warnanya nih ada totol-totolnya hitam, ini adalah bijinya ya. Nah, jadi kalau makan mie buah naga ada sensasi kriuk-kriuk atau krenyes-krenyesnya dari bijinya ya. Jadi baik untuk pencernaan ya. Oke. Begitu. Terus ini tadi yang hijau ya, yang sawi saya coba ya. Yang sawi saya coba ya. Saya coba juga. Kenyalnya bagus ya. Dan tes sayur ini bagi anak-anak yang kadang susah makan
sayur, ya bisa buat mie ini, ya sayurnya dimasukkan ke mie karena anak-anak biasanya suka mie. Nah, tapi dia tidak suka sayur. Nah, caranya adalah sayurnya dimasukkan ke minyak, ya seperti ini. Itu. Habis itu rasa tesnya. Ya, oke. Masih ada berapa waktu? Wah, ini Bu Alif. Waduh, buka puasa pengen makan mie kan jadinya. Waduh, buka puasa ya? Oh, sorry Bu, ya. Maaf ya. Nah, nanti buka puasa Bu bikin mie. Masih ada waktu kan Bu? Bikin mie ini waktunya bikinnya juga nggak lama ya, cepet sekali. Nah, ini tadi yang pakai buah naga ya. Saya akan coba ya, yang pakai buah naga digulung-gulung dulu ya. Nah, seperti ini. Ini yang pakai buah naga. Nih, Chef Sari mau Chef Sari. Si Sari mau ini. Cik Sari mau? Nah, kesini. Ya. Kesini Cik Sari. Oke. Itu tadi kita belajar mie bersama ya dari studio 2 Semarang ya dengan materi mie homemade ya. Dan usernya pasti bisa bikin di rumah sendiri untuk anak, jadi bisa kita kontrol ya, bahan-bahannya jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Nggak perlu pakai mentega katanya. Oh, nggak perlu pakai mentega ya, tidak perlu pakai mentega ya. Ya, kalau pakai mentega nanti jadi merotoli gitu ya, lebih alot. Nah, kita bukan bikin cheese stick ya, tapi kita bikin mie, tidak perlu pakai mentega. Kalau pakai lemak atau minyak itu setelah minyak direbus ya. Mie direbus dikasih minyak supaya dia tidak lengket ya. Nah, ini tadi pun beberapa saat ya, kalau tidak dikasih minyak ya dia akan seperti ini, tapi dia seratnya itu masih kelihatan ya. Tapi kalau dia tidak dikasih mie ya dia ngumpal. Kalau dikasih mie seperti dikasih minyak, nah dia akan lepas ya. Ya, dia akan bisa. Makanya kalau kita bikin mie instan pasti dikasih minyaknya dulu ya, campur baru.